Baiklah, saudara sekalian, kita memasuki bab 6 dari buku Agentic Artificial Intelligence, yang membahas penalaran, atau kemampuan berpikir, pada kecerdasan buatan. Judul bab ini menegaskan sebuah perjalanan, dari yang serba cepat menuju yang bijaksana. Pada bab ini penulis ingin menunjukkan satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwa jawaban yang muncul dalam hitungan detik belum tentu jawaban yang benar. Sebuah sistem kecerdasan buatan yang menjawab seketika memang terlihat mengesankan. Namun ketika keputusan itu menyangkut aturan hukum, rantai pasok, keselamatan, atau nilai uang yang besar, kecepatan justru dapat menjadi sumber kerugian. Dalam pertemuan ini, kita akan menempuh 3 tingkat pembahasan. Pertama, mutu berpikir di dalam satu model. Kedua, mutu interaksi ketika beberapa sistem kecerdasan buatan bekerja bersama. Ketiga, mutu pengendalian yang harus dipegang oleh manusia dan organisasi. Kita akan membandingkan model bahasa besar dengan model penalaran besar melalui sebuah percobaan sederhana menggunakan teka-teki silang, lalu memperluas pembahasan pada sistem yang terdiri atas banyak agen cerdas. Pertanyaan pokok kita bukanlah model mana yang paling besar, melainkan bagaimana kemampuan berpikir itu dirancang, diuji, diperdebatkan, dan dikendalikan agar keputusannya layak dipercaya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan 3 capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita diharapkan mampu membedakan 2 pola berpikir, yaitu pola cepat dan pola yang penuh pertimbangan. Pembedaan ini tidak semata berdasarkan lamanya waktu menjawab, melainkan berdasarkan cara keputusan itu dibentuk. Pada bagian ini kita juga akan mengenali perbedaan watak antara model bahasa besar dan model penalaran besar. Model bahasa unggul dalam berbahasa, meringkas, dan berdialog, sedangkan model penalaran menekankan analisis bertahap untuk persoalan teknis dan logis yang berlapis. Capaian yang kedua adalah kemampuan membaca pola kegagalan berpikir. Kita akan belajar mengenali penutupan yang terlalu dini, konteks yang terpecah, keyakinan yang semu, serta pelanggaran terhadap aturan yang seharusnya dipatuhi. Capaian yang ketiga bersifat manajerial, kita perlu mampu menentukan kapan sebuah keputusan cukup diselesaikan secara cepat, dan kapan ia menuntut pertimbangan mendalam, perdebatan antara gen, pemeriksaan oleh manusia, serta mekanisme penghentian otomatis. Saudara sekalian tidak dituntut memahami pemrograman model, tetapi harus mampu menilai apakah suatu proses berpikir memiliki konteks yang memadai, apakah ketidakpastiannya terlihat, dan apakah pengawasannya sepadan dengan akibat yang mungkin timbul. Perkenankan saya menjelaskan alur perjalanan kita pada pertemuan ini. Kita akan memulai dari sebuah peristiwa nyata di bidang pengangkutan barang, yang memperlihatkan betapa mahal harga sebuah keputusan yang dibuat dengan cara berpikir terlalu sempit. Dari peristiwa itu kita akan membangun pembedaan antara berpikir cepat dan berpikir dengan pertimbangan. Bagian berikutnya membandingkan model bahasa besar dengan model penalaran besar, sekaligus menjelaskan pergeseran cara meningkatkan kemampuan model, dari menambah sumber daya pada saat pelatihan menuju memberi waktu berpikir yang lebih panjang pada saat model digunakan. Setelah itu kita akan masuk ke sebuah percobaan teka-teki silang yang berfungsi sebagai laboratorium kecil untuk mengamati proses berpikir secara nyata. Kita akan membandingkan jawaban yang cepat tetapi mengandung 5 kesalahan dengan jawaban yang memerlukan lebih dari 2 menit namun nyaris sempurna. Selanjutnya pembahasan bergerak menuju sistem dengan banyak agen cerdas, tempat keragaman dan perdebatan yang tertata dapat melahirkan kecerdasan bersama, tetapi sekaligus menimbulkan risiko kesalahan yang menjalar. Bagian penutup kita gunakan untuk menerjemahkan seluruh gagasan itu ke dalam keputusan organisasi dan pertanyaan reflektif. Marilah kita mulai dengan sebuah peristiwa nyata. Pada bulan Oktober tahun 2023, sebuah perusahaan pengangkutan barang menggunakan sistem kecerdasan buatan untuk mengalihkan pengiriman obat-obatan yang peka terhadap suhu. Nilai muatan itu mencapai 1,2 juta dolar Amerika. Sistem mendeteksi adanya badai, lalu dengan sigap menemukan jalur pengganti yang paling cepat. Secara perhitungan, tugas itu berhasil dituntaskan. Sayangnya, jalur pengganti tersebut melanggar aturan internasional untuk pengangkutan obat-obatan. Ketika petugas menyadari kekeliruan itu, ribuan kiriman telah bergerak menuju pelabuhan yang secara hukum tidak berhak menerimanya. Pimpinan perusahaan menyebut kejadian tersebut sebagai 15 menit paling mahal sepanjang karirnya. Perlu kita catat baik-baik, sistem itu tidak rusak dan tidak lambat.
Ia justru berhasil melakukan persis apa yang diperintahkan. Kegagalannya terletak pada tujuan yang dirumuskan terlalu sempit dan pada ketiadaan penalaran mengenai aturan serta akibat lanjutan. Dari sini kita memperoleh pelajaran pertama, keputusan yang benar secara hitungan dapat tetap menjadi keputusan bisnis yang buruk. Karena itu, mutu tujuan dan kelengkapan konteks sama pentingnya dengan kecanggihan teknologinya. Dari peristiwa tadi, penulis buku menegaskan bahwa masa depan kecerdasan buatan tidak ditentukan oleh kecepatan semata. Marilah kita bandingkan dengan seorang manajer operasi yang berpengalaman. Ketika menyusun jadwal perawatan mesin, ia tidak sekadar menghitung biaya langsung. Ia memikirkan pelanggan, memikirkan rantai pasok, memikirkan giliran kerja para pekerja, memikirkan akibat lanjutan, dan menyiapkan kemungkinan gangguan. Pola berpikir seperti inilah yang perlu dimiliki oleh agen cerdas. Agen yang hanya bereaksi memang dapat menghasilkan keputusan yang terbaik menurut satu ukuran, tetapi gagal ketika dinilai dari keseluruhan sistem. Berpikir dengan pertimbangan berarti memberi ruang untuk memahami konteks, menguji akibat, dan menyiapkan beberapa kemungkinan penyelesaian. Untuk pekerjaan yang sederhana dan mudah dibatalkan, kecepatan tetap merupakan keunggulan. Namun ketika keputusan menyangkut aturan hukum, keselamatan, atau kerugian besar, mutu penalaran jauh lebih berharga daripada penghematan beberapa detik. Perlu saya tegaskan, kata bijaksana di sini tidak berarti mesin memiliki kearifan seperti manusia. Maknanya lebih bersifat operasional, yaitu keputusan diambil setelah lebih banyak akibat dipertimbangkan dan setelah diuji terhadap aturan yang berlaku. Manusia dan organisasilah yang tetap menentukan nilai, batas, serta kewenangan untuk menerima atau menolak hasilnya. Untuk memahami perbedaan tersebut, buku ini meminjam kerangka pemikiran Daniel Kahneman tentang dua sistem berpikir manusia. Sistem yang pertama bekerja dengan cepat, otomatis, dan hampir tanpa usaha sadar. Kita menggunakannya ketika mengenali wajah seseorang atau melakukan pekerjaan rutin sehari-hari. Sistem yang kedua bekerja lebih lambat dan penuh pertimbangan, misalnya ketika kita menyelesaikan hitungan yang rumit atau menyusun rencana jangka panjang. Kedua sistem ini sama-sama diperlukan, hanya saja masing-masing memiliki wilayah kerjanya sendiri. Kerangka ini membantu kita memahami kemampuan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan generatif yang selama ini kita kenal terutama bekerja seperti sistem yang pertama, sangat baik dalam mengenali pola dan menjawab dengan cepat, tetapi kesulitan ketika harus merangkai banyak langkah yang saling bergantung. Buku memberikan contoh sebuah tim pendeteksi kecurangan pada bank. Sistem mereka mampu menandai transaksi yang menyimpang dari pola yang telah ditetapkan, tetapi gagal memahami skema kecurangan berlapis yang justru dapat dirangkai oleh analis manusia. Maka pertanyaan bagi organisasi bukanlah memilih salah satu sistem untuk segala keadaan, melainkan menempatkan setiap pekerjaan pada mode berpikir yang tepat. Perlu saya ingatkan pula bahwa ini adalah perumpamaan, bukan pernyataan bahwa mesin bekerja persis seperti otak manusia. Sekarang kita masuk pada perubahan teknologi yang penting. Pada tanggal 12 September tahun 2024, sebuah model bernama O1 Preview diperkenalkan kepada umum. Berbeda dengan model bahasa terdahulu yang menekankan kelancaran berbahasa, model ini memperkenalkan proses berpikir berantai, yaitu menampilkan langkah-langkah penalarannya sebelum sampai pada kesimpulan. Setelah itu bermunculan model sejenis dari berbagai pengembang. Buku menyebut kelompok model semacam ini sebagai model penalaran besar. Apa sesungguhnya yang membedakannya? Model bahasa besar pada dasarnya belajar menebak kata berikutnya dari kumpulan teks yang sangat luas. Sementara itu, model penalaran besar sengaja dirancang untuk berpikir secara bertahap dan menyelesaikan masalah secara berulang. Proses pembelajaran dengan penguatan mendorong model untuk mencoba beberapa pendekatan, menemukan kesalahannya sendiri, lalu memperbaiki jawabannya. Akibatnya penting bagi agen cerdas, ia tidak lagi sekadar menghasilkan kalimat yang terdengar masuk akal, tetapi mampu memecah persoalan hitungan, pemrograman, atau keilmuan menjadi langkah-langkah yang runtut. Meskipun demikian, kemampuan ini tetap harus dibuktikan pada tugas yang nyata. Karena itulah penulis menyusun percobaan teka-teki silang yang akan segera kita bahas. Tabel yang ada di hadapan saudara merangkum perbedaan pokok antara kedua kelompok model tersebut. Dari sisi bahan pelatihan,
Model bahasa besar menggunakan kumpulan teks tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan model penalaran besar memberi perhatian pada data yang terstruktur dan kerangka berpikir yang dinyatakan secara tegas. Dari sisi kedalaman penalaran, model bahasa cenderung bekerja pada tingkat pola permukaan, sementara model penalaran menekankan hubungan sebab akibat dan analisis yang sistematis. Dari sisi keluasan, model bahasa mampu menyesuaikan diri pada beragam tugas kebahasaan, sedangkan model penalaran lebih sempit wilayahnya namun lebih kuat pada bidang teknis dan logis. Keunggulan model bahasa terletak pada penerjemahan, peringkasan, dan percakapan. Keunggulan model penalaran terletak pada hitungan, pemrograman, dan pengambilan keputusan yang berlapis. Namun saya minta saudara membaca tabel ini secara berhati-hati. Tabel ini menyajikan watak yang dominan, bukan jaminan bahwa model penalaran selalu lebih baik. Keluarannya tetap mengandung ketidakpastian dan tetap memerlukan pemeriksaan. Pemilihan model bergantung pada sifat pekerjaan, toleransi waktu, biaya, serta akibat dari sebuah kekeliruan. Berikutnya kita membahas dua cara meningkatkan kemampuan model. Cara yang pertama mengikuti gagasan yang sederhana. Semakin banyak data dan semakin besar daya komputasi yang digunakan pada saat pelatihan, semakin baik pula kinerja model. Pendekatan inilah yang mendorong lahirnya model-model raksasa selama bertahun-tahun. Akan tetapi, pendekatan ini menghadapi dua batas yang mendasar. Pertama, ketersediaan teks bermutu tinggi dan beragam kian menipis. Kedua, pelatihan model raksasa menuntut biaya perangkat keras dan energi yang dapat mencapai angka miliaran dolar. Cara yang kedua diperkenalkan oleh model penalaran besar, yaitu menambah waktu berpikir pada saat model sedang digunakan. Sebagian kebutuhan sumber daya di muka ditukar dengan waktu ketika masalah sedang dikerjakan. Semakin lama model menalar, mencari rujukan, dan menyempurnakan jawabannya, semakin baik pula potensi hasilnya. Bagi agen cerdas, perubahan ini memungkinkan penyesuaian tindakan pada saat bekerja. Meskipun demikian, cara ini membawa konsekuensi biaya dan waktu tunggu. Organisasi harus menentukan keputusan mana yang layak diberi waktu berpikir tambahan, agar pertimbangan mendalam tidak diterapkan secara berlebihan pada seluruh permintaan. Gambar ini menyajikan kedua cara tadi dalam bentuk kurva. Diagram di sebelah kiri menggambarkan penambahan sumber daya pada saat pelatihan. Ketepatan model memang meningkat seiring bertambahnya data dan daya komputasi, tetapi peningkatan itu semakin lama semakin mahal dan akhirnya terbentur pada keterbatasan data. Diagram di sebelah kanan menggambarkan penambahan waktu berpikir pada saat model digunakan. Hasil yang lebih baik diperoleh ketika model diberi kesempatan untuk menalar, mencari informasi, dan memperbaiki jawabannya. Secara manajerial, kedua kurva ini dapat kita baca sebagai dua pilihan tempat menanamkan sumber daya, membeli kemampuan yang lebih besar di awal, atau mengalokasikan waktu berpikir secara terpilih pada keputusan yang memang memerlukannya. Perlu saya tekankan bahwa kurva ini menunjukkan arah kecenderungan, bukan rumus perhitungan yang pasti. Tidak semua transaksi memerlukan proses yang panjang. Nilainya baru benar-benar muncul ketika waktu berpikir tambahan itu diberikan kepada pekerjaan yang memiliki banyak keterkaitan atau risiko yang tinggi. Pilihan tersebut pada akhirnya memengaruhi rancangan sistem, biaya, dan pengalaman penggunanya. Sekarang kita masuk ke bagian percobaan. Penulis memilih teka-teki silang sebagai alat pembanding, dan pilihan ini sangat cerdas. Alasannya, teka-teki silang menggabungkan tugas yang secara satuan sangat mudah dengan penggabungan yang sangat rumit. Sebuah petunjuk seperti nama seorang penyanyi atau nama seorang pemain gitar dapat dijawab hanya dengan pengetahuan umum. Kesulitan yang sebenarnya baru muncul karena setiap jawaban harus sesuai dengan jumlah hurufnya dan harus selaras dengan kata lain yang memotongnya secara mendatar maupun menurun. Buku menyamakan sifat ini dengan permainan angka sudoku. Satu perubahan kecil pada satu bagian akan memengaruhi bagian yang lain. Dengan demikian, model tidak cukup hanya menemukan jawaban yang masuk akal untuk satu petunjuk. Ia harus memelihara gambaran menyeluruh dan menguji setiap jawaban terhadap seluruh jaringan aturan. Inilah miniatur dari persoalan bisnis seperti penjadwalan produksi, penilaian risiko, atau penentuan jalur pengiriman, yang tersusun atas banyak keputusan kecil namun harus tetap selaras sebagai satu kesatuan. Keuntungan lain dari teka-teki ini adalah hasilnya mudah diperiksa. Huruf yang tidak cocok langsung terlihat.
Dalam dunia nyata, kebenaran seringkali jauh lebih sulit diamati, sehingga organisasi memerlukan aturan, data pembanding, dan penunjuk kinerja yang membuat ketidaksesuaian sama jelasnya seperti huruf yang keliru. Inilah bentuk teka-teki yang diberikan kepada kedua model tersebut. Kotak-kotak hitam menentukan pola panjang kata, sedangkan angka menandai awal sebuah jawaban, baik mendatar maupun menurun. Sepintas, petunjuknya tampak sederhana. Petunjuk nomor 1 mendatar merujuk pada seorang penyanyi dengan nama belakang Blige, sehingga jawaban yang segera terlintas adalah Mary. Petunjuk nomor 11 mendatar merujuk pada seorang pemain gitar bertopi tinggi, yaitu Slash. Jawaban-jawaban itu mudah ditemukan oleh siapapun yang memiliki pengetahuan umum yang memadai. Namun disinilah letak ujiannya. Model tidak boleh berhenti setelah menemukan kaitan yang paling mungkin. Huruf pada setiap jawaban harus cocok dengan jawaban lain yang memotongnya, dan sebagian petunjuk bahkan menyebutkan hubungan antar huruf itu secara tegas. Dalam dunia bisnis, pola semacam ini setara dengan keputusan yang harus memenuhi permintaan pelanggan, kapasitas produksi, aturan hukum, jadwal, serta saling ketergantungan antar bagian, semuanya pada saat yang bersamaan. Petunjuk lengkap dalam buku mencakup 8 jawaban mendatar dan 5 jawaban menurun. Yang ditampilkan pada layar hanyalah sebagian agar tetap mudah dibaca. Marilah kita lihat hasilnya, dan hasil ini sungguh mengejutkan. Model bahasa besar menjawab hampir seketika, namun mengandung 5 kesalahan yang cukup berarti. Kesalahan itu terutama muncul pada bagian yang menuntut kata-kata saling terhubung secara tepat. Sebaliknya, model penalaran besar memerlukan waktu lebih dari 2 menit, suatu rentang yang terasa sangat lama bagi sebuah komputer, tetapi menghasilkan penyelesaian yang nyaris sempurna. Saya minta saudara sekalian menafsirkan hasil ini secara berimbang. Perbandingan tadi tidak berarti bahwa jawaban yang lambat selalu lebih baik. Yang ditunjukkan adalah bahwa kecepatan dapat menyembunyikan proses yang belum memeriksa seluruh aturan. Model yang pertama ibarat siswa cerdas namun terlalu percaya diri, yang langsung mengisi lembar jawaban sebelum memahami struktur soalnya secara utuh. Model yang kedua tampak lambat karena ia lebih dahulu membangun gambaran persoalan, mencoba beberapa kemungkinan, lalu memeriksa kembali kesesuaiannya. Dalam dunia bisnis, selisih waktu beberapa menit sangat layak diterima apabila ia menghindarkan kita dari kekeliruan hukum atau kerugian yang jauh lebih besar. Perlu dicatat, waktu yang lama tanpa struktur berpikir yang jelas tidak dengan sendirinya menghasilkan jawaban yang lebih baik. Gambar ini menampilkan kembali jawaban dari model bahasa besar. Bagian yang diberi warna merah muda menunjukkan jawaban yang tidak selaras dengan penyelesaian yang benar. Perilaku semacam ini disebut penutupan yang terlalu dini, yaitu model segera menyimpulkan sebelum seluruh aturan diperiksa. Dari analisis penulis, terlihat 3 langkah yang terus berulang. Model memusatkan perhatian pada petunjuk yang sedang dihadapi, lalu menghasilkan jawaban yang secara setempat tampak masuk akal, kemudian berpindah ke petunjuk berikutnya tanpa cukup memeriksa kata yang memotongnya. Cara kerja ini bersumber dari pemrosesan yang berjalan berurutan dan bertumpu pada pola dari data pelatihan. Hasilnya dapat terlihat sangat meyakinkan, sebab banyak jawaban satuan memang benar. Namun begitu diperiksa sebagai satu jaringan, kekeliruannya segera tampak. Inilah pelajaran penting bagi pengguna di dunia kerja. Janganlah kita menilai keluaran hanya dari kelancaran bahasanya atau dari banyaknya bagian yang tampak benar. Pemeriksaan justru harus diarahkan pada hubungan antar jawaban, pada aturan yang tegas, dan pada keselarasan secara menyeluruh. Kelemahan model seringkali tidak terletak pada pengetahuan satuannya, melainkan pada saat fakta yang benar harus disusun menjadi satu susunan yang memenuhi banyak aturan sekaligus. Marilah kita dalami pola kegagalan yang pertama, yaitu penutupan yang terlalu dini. Istilah ini menggambarkan kecenderungan menghentikan pencarian sebelum waktunya. Dalam percobaan tadi, model menemukan jawaban yang tampak sesuai dengan petunjuk, lalu memperlakukannya sebagai penyelesaian akhir, padahal jawaban itu belum diuji terhadap seluruh persilangan kata. Perilaku ini sesungguhnya sangat manusiawi. Kita pun sering terlalu cepat merasa puas pada dugaan yang pertama. Persoalannya menjadi serius ketika bahasa model terdengar begitu yakin dan rapi, sehingga pengguna mengira pemeriksaan telah dilakukan. Dalam dunia usaha,
Pola ini muncul ketika sebuah sistem memilih pemasok termurah tanpa memeriksa risiko kapasitasnya, atau memilih jalur tercepat tanpa menimbang aturan hukum. Pencegahannya bukan sekadar meminta model berpikir lebih lama. Sistem perlu dipaksa untuk menyebutkan aturan yang berlaku, menghasilkan beberapa pilihan, dan menunjukkan hasil pemeriksaannya. Untuk keputusan yang berdampak besar, hasil itu perlu dibandingkan dengan sumber yang berdiri sendiri atau ditinjau oleh manusia. Dengan demikian, titik berhenti ditentukan oleh kelengkapan pemeriksaan, bukan oleh munculnya jawaban yang pertama. Perlu kita sadari pula bahwa tekanan organisasi untuk memperoleh jawaban seketika justru memperkuat pola ini, sehingga sistem harus diberi keleluasaan untuk menyatakan bahwa analisisnya belum selesai. Buku ini mengidentifikasi 3 keterbatasan berpikir yang penting untuk kita kenali. Yang pertama adalah keterpecahan konteks. Manusia mampu menahan beberapa aturan sekaligus di dalam ingatan kerjanya, sedangkan model dapat kehilangan gambaran menyeluruh ketika perhatiannya berpindah. Yang kedua adalah keyakinan yang semu. Model menyampaikan jawaban yang keliru dengan nada kebahasaan yang sama meyakinkannya seperti jawaban yang benar, sehingga pengguna sulit membedakan mana yang sungguh pasti dan mana yang sekadar terdengar pasti. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap aturan. Dalam teka-teki tadi, model bahkan dapat mengabaikan jumlah huruf yang telah ditetapkan. Ini memperlihatkan benturan antara aturan yang dinyatakan secara tegas dengan pola yang pernah dipelajari. Ketika teka-teki dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, kinerjanya memang membaik, namun tetap belum menyamai ketepatan manusia. Ketiga keterbatasan ini saling menguatkan satu sama lain. Konteks yang terpecah menyebabkan aturan terlewat, keyakinan semu menyembunyikan kekurangan tersebut, dan pencocokan pola menghasilkan jawaban yang terasa akrab di telinga. Gabungan itulah yang menjelaskan mengapa keluaran yang keliru dapat lolos apabila kita hanya membacanya secara sepintas. Sekadar memperbesar ukuran model belum tentu menyelesaikan persoalan yang bersifat rancangan ini. Untuk memahami akar dari kegagalan tadi, kita perlu mengingat cara kerja dasar model bahasa. Pada hakikatnya, model tersebut menebak kata atau lambang berikutnya berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Mekanismenya jauh lebih besar dan lebih canggih daripada fitur pelengkap kata pada telepon genggam kita, tetapi asasnya serupa. Penalaran tingkat permukaan terjadi ketika model mencocokkan persoalan baru dengan pola yang sudah dikenalnya. Karena telah menyaksikan banyak pasangan pertanyaan dan jawaban, model mampu menemukan jawaban satuan yang masuk akal. Persoalannya, model jarang dilatih untuk mengelola banyak persilangan kata secara serentak. Bahkan setelah aturannya dijelaskan secara gamblang, pencocokan pola masih dapat mengalahkan penalaran tentang hubungan antar bagian. Inilah pelajaran yang harus kita bawa ke dunia kerja, keluaran yang masuk akal secara bahasa belum tentu selaras secara sistem. Sebuah usulan dapat terdengar sangat profesional, namun ternyata bertentangan dengan kebijakan perusahaan, melampaui kapasitas yang tersedia, atau mengabaikan keterkaitan antar bagian. Karena itu, pemeriksaan harus diarahkan pada hubungan dan aturan, bukan hanya pada kehalusan susunan kalimat. Penulis mengingatkan bahwa memecah masalah menjadi bagian kecil memang membantu, tetapi penyelesaian yang menyeluruh menuntut penggabungan model dengan data terstruktur, aturan yang tegas, alat pemeriksa, serta penilaian manusia. Sekarang marilah kita amati jawaban dari model penalaran besar. Model ini memerlukan waktu lebih dari 2 menit dan menampilkan proses berpikirnya langkah demi langkah. Ia memulai dengan memetakan seluruh petunjuk, baik mendatar maupun menurun, menghitung jumlah huruf yang diperlukan, lalu menggunakan struktur itu untuk membimbing pencariannya. Ketika sebuah jawaban menimbulkan pertentangan dengan jawaban lain, ia tidak serta-merta mempertahankannya. Ia menguji pilihan lain dan memperbaiki pendekatannya. Bagian yang berwarna keemasan menunjukkan area yang belum sepenuhnya sempurna, sebab sumbernya sendiri menyebut hasil ini sebagian besar benar, bukan seluruhnya benar. Nilai utama dari temuan ini bukan semata jumlah jawaban yang benar, melainkan proses yang dapat kita amati. Persiapan, pengujian dugaan, pemeriksaan, dan penyempurnaan secara bertahap. Bagi organisasi, proses yang terlihat semacam ini menyediakan bahan yang jauh lebih baik untuk pemeriksaan dan pengawasan. Namun perlu saya tegaskan, proses berpikir yang tampak bukanlah jaminan kebenaran mutlak. Model penalaran bukan mesin kebenaran. Ia menunjukkan proses yang lebih baik dan ketepatan yang lebih tinggi, namun tetap menyisakan ruang kesalahan.
Perbaikan kemampuan berpikir harus kita pahami sebagai pengurangan risiko, bukan penghapusan risiko. Dari proses tadi, penulis menarik 4 pelajaran, dan yang pertama adalah persiapan yang bersifat menyeluruh. Pesan pertama yang disampaikan model penalaran dalam percobaan itu adalah bahwa ia sedang menyusun pilihan, memetakan petunjuk, dan menetapkan jumlah huruf. Perilaku ini sejalan dengan penelitian Herbert Simon dan Alan Newell tentang cara manusia memecahkan masalah. Pemecah masalah yang ahli justru menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami masalahnya sebelum mencoba menyelesaikannya. Mereka lebih dahulu membangun gambaran persoalan yang mencakup aturan yang tersurat maupun yang tersirat. Dalam pengambilan keputusan usaha, tahap persiapan ini berarti memperjelas tujuan, mengumpulkan informasi, mencatat aturan yang berlaku, dan memetakan saling ketergantungan antar keputusan. Waktu yang kita gunakan di awal proses bukanlah pemborosan. Ia justru mengurangi kemungkinan mengejar penyelesaian yang keliru dan mencegah bolak-balik yang melelahkan. Agen cerdas pun perlu diberi struktur agar membangun konteks terlebih dahulu sebelum bertindak. Marilah kita kaitkan dengan peristiwa pengangkutan obat tadi. Aturan pengangkutan seharusnya masuk ke dalam gambaran persoalan sejak awal. Apabila aturan itu tidak tersedia bagi sistem, penalaran sepanjang apapun hanya akan menyempurnakan dunia yang salah. Buku memberikan contoh penerapan yang sangat konkret. Sebuah perusahaan manufaktur membangun apa yang mereka sebut peta konteks keputusan bagi agen cerdas mereka. Sebelum menetapkan jalur produksi, sistem diwajibkan lebih dahulu mengumpulkan 4 jenis informasi: ketersediaan sumber daya, jadwal perawatan mesin, giliran kerja para pekerja, dan keterkaitan dengan proses di hilir. Peta ini mengubah kedudukan konteks, dari sekadar informasi pelengkap menjadi syarat resmi sebelum tindakan boleh diambil. Dengan cara itu, sistem tidak lagi menyempurnakan satu peubah sambil mengabaikan keseluruhan sistem. Buku juga menceritakan seorang pimpinan yang membuat kerangka penjelasan baku. Sebelum meminta analisis, ia lebih dahulu menerangkan latar belakang, batasan yang berlaku, dan hasil yang ia harapkan. 2 menit tambahan untuk penjelasan awal itu menghemat berjam-jam pembahasan ulang. Pelajaran bagi organisasi cukup jelas. Kemampuan berpikir menuntut ketersediaan data dan tata cara pengumpulan informasi. Sistem tidak akan pernah memahami konteks yang memang tidak tersedia, tidak selaras, atau tidak diizinkan untuk diaksesnya. Peta konteks juga membuat tata kelola lebih terbuka, sebab pemilik proses dapat memeriksa apakah sumber data masih berlaku dan apakah muncul keterkaitan baru. Pelajaran berikutnya adalah menghasilkan dan menguji. Dalam percobaan tadi, model penalaran tidak langsung mengunci satu jawaban untuk petunjuk yang bermakna ganda. Ia mempertimbangkan beberapa kemungkinan, lalu memeriksa setiap pilihan terhadap aturan yang berlaku. Pendekatan ini sangat mirip dengan cara manusia yang terlatih menyelesaikan masalah, dan terdiri atas 4 tahap. Pertama, menghasilkan beberapa dugaan. Kedua, menguji setiap dugaan terhadap aturan. Ketiga, memeriksa kesesuaiannya dengan data dan keterkaitan antar bagian. Keempat, memperbaiki pendekatan berdasarkan pertentangan yang ditemukan. Buku memberikan contoh sebuah perusahaan jasa keuangan yang menerapkan asas ini pada sistem perdagangan otomatisnya. Sistem itu menyusun beberapa strategi sekaligus dan mengujinya terhadap data masa lalu serta keadaan pasar terkini. Pendekatan yang mempertimbangkan banyak dugaan ini menghasilkan keputusan yang lebih kukuh dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Setiap percobaan, baik yang berhasil maupun yang gagal, menjadi bahan untuk memperbaiki keputusan berikutnya. Karena itu, organisasi perlu menyimpan hasil percobaan dan membangun daur pembelajaran yang berkelanjutan, bukan hanya menyimpan keputusan akhirnya. Penyempurnaan bertahap berarti kita tidak melekat pada dugaan awal, dan pertentangan justru diperlakukan sebagai informasi yang berharga. Pelajaran yang keempat adalah kesadaran terhadap proses berpikir sendiri, atau kemampuan mengenali batas kemampuannya. Dalam percobaan tadi, model penalaran mengakui adanya pertentangan, mempertanyakan petunjuk yang mungkin kurang jelas, dan mengubah strategi ketika pendekatan awalnya tidak berhasil. Kemampuan mengenali ketidakpastian semacam ini sangat penting bagi sistem yang bekerja di dunia nyata, sebab ia menjadi penanda kapan manusia harus turun tangan. Buku memberikan 2 contoh penerapan.
Sebuah organisasi kesehatan merancang sistem diagnosisnya agar selalu memberikan nilai tingkat keyakinan dan menandai kasus yang berada di luar batas kemampuan yang dapat dipercaya. Seorang analis keuangan menerapkan pemeriksaan keyakinan, yaitu meminta sistem menjelaskan tingkat kepastian pada setiap bagian analisisnya, lalu menunjukkan bagian mana yang memerlukan pemeriksaan manusia. Pengguna juga dapat bertanya, faktor apa yang membuat suatu usulan kurang dapat dipercaya, dan informasi tambahan apa yang masih diperlukan. Perlu saya tegaskan, kesadaran semacam ini bukan berarti mesin memiliki kesadaran seperti manusia. Nilai praktisnya adalah membuat keterbatasan menjadi terlihat. Ketidakpastian pun harus disampaikan secara rinci, sebab nilai keyakinan yang tinggi secara keseluruhan dapat menutupi bagian yang sesungguhnya rapuh. Sampai di sini, marilah kita rangkum bagian pertama. Kesimpulan penulis adalah bahwa ujian kecerdasan bukan sekadar memperoleh jawaban yang benar, melainkan memahami bagaimana jawaban itu diperoleh. Pencocokan pola yang cepat sangat berguna untuk keputusan yang sederhana dan berdiri sendiri. Namun pada bidang kesehatan, keuangan, dan pengangkutan barang, kemampuan menalar saling ketergantungan dapat menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan yang mahal. Bagan yang saudara lihat menerjemahkan pesan itu menjadi pilihan mode kerja. Pekerjaan dengan risiko rendah, sedikit keterkaitan, dan mudah dibatalkan cukup diselesaikan dengan mode cepat. Sebaliknya, ketika keterkaitan meningkat, dampaknya membesar, atau tindakannya sulit dibatalkan, sistem harus beralih ke mode pertimbangan mendalam yang melibatkan konteks lebih lengkap, beberapa dugaan, pemeriksaan, serta kemungkinan tinjauan manusia. Batas antara kedua mode ini sebaiknya ditetapkan melalui kebijakan, misalnya berdasarkan nilai transaksi, dampak keselamatan, jumlah sistem yang bergantung, dan kemudahan pembatalan. Dengan demikian, kekuatan untuk berhenti sejenak menjadi aturan kerja yang tetap, bukan keputusan yang bergantung pada suasana hati pengguna. Kita memasuki bagian kedua, dan disinilah temuan buku menjadi semakin menarik. Setelah membahas kemampuan berpikir pada satu model, penulis menunjukkan bahwa penalaran yang lebih baik justru sering lahir ketika beberapa agen cerdas berpikir bersama-sama. Sistem dengan banyak agen dapat kita bayangkan seperti sebuah panel ahli. Setiap agen membawa kemampuan, latar pelatihan, atau pengetahuan yang berbeda. Dalam perdebatan yang tertata, mereka mengajukan jawaban, saling mengkritik, dan menyempurnakan kesimpulan bersama. Penelitian yang dikutip buku menunjukkan hasil yang mengejutkan. Model yang berukuran kecil pun dapat meningkatkan kemampuan menalarnya ketika berdebat dengan rekan yang beragam. Kuncinya bukan pada banyaknya agen atau besarnya model, melainkan pada keragaman rancangan dan pada cara mereka saling menantang pemikiran. Sistem juga dapat memadukan agen yang cepat untuk mengenali pola dengan agen yang lebih lambat namun penuh pertimbangan. Susunan semacam ini menawarkan jalan keluar dari pertentangan antara kecepatan dan kepercayaan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada satu model raksasa. Tentu saja, perdebatan itu memerlukan tata cara agar tidak berlangsung tanpa ujung, dan manusia tetap memegang tanggung jawab atas keputusan yang berdampak nyata. Marilah kita lihat bukti angkanya. Penelitian dari Universitas Montreal yang dibahas dalam buku menemukan bahwa 3 model berkemampuan menengah, apabila bekerja bersama, mencapai ketepatan 91% pada persoalan matematika yang rumit. Hasil ini bahkan mengungguli satu model tunggal yang jauh lebih maju pada masanya. Namun yang paling penting bagi kita adalah pembedaan antara jumlah dan keragaman. Perhatikan ketiga batang pada grafik ini. Satu model tunggal mencapai 78%. Ketika model yang sama digandakan menjadi 3 salinan, hasilnya hanya naik menjadi 82%, suatu peningkatan yang sangat terbatas. Akan tetapi ketika 3 model yang berbeda dipertemukan dalam perdebatan yang tertata, ketepatannya melonjak menjadi 91%. Temuan ini disebut sebagai paradoks skala. Kemampuan berpikir yang mumpuni tidak semata-mata berasal dari besarnya daya komputasi. Kemampuan baru dapat muncul melalui interaksi yang dirancang dengan tepat. Bagi organisasi, hasil ini membuka peluang untuk menggunakan gabungan beberapa agen ahli yang lebih kecil, asalkan cara berdebat dan cara menyatukan jawabannya disusun dengan baik. Mengapa keragaman dapat menghasilkan lompatan sebesar itu?
Buku menjelaskan bahwa kecerdasan bersama bukanlah penjumlahan kemampuan semata. Ketika sebuah model yang yakin namun keliru menerima sudut pandang yang berbeda, ia dapat menurunkan keyakinannya dan bergerak menuju jawaban yang lebih baik. Penulis membandingkannya dengan beberapa dokter yang berdiskusi mengenai suatu diagnosis yang sulit. Keragaman pandangan membantu kita menghindari kepastian yang terlalu dini. Ada 3 gagasan yang perlu kita catat. Pertama, keragaman. Setiap model melihat pola dan kelemahan yang berbeda. Satu agen mungkin unggul dalam mengenali pola, sementara agen lain lebih kuat dalam penalaran logis atau memiliki akses pada pengetahuan yang berbeda. Kedua, kemunculan. Dari interaksi itu dapat lahir kemampuan menalar yang tidak dimiliki oleh satu agen manapun secara terpisah. Ketiga, hubungan guru dan murid. Penelitian menemukan bahwa ketika model yang lebih mampu dipasangkan dengan model yang lebih lemah, model yang lemah dapat meningkat jauh melampaui kemampuan biasanya. Maka pilihlah agen berdasarkan sumbangan sudut pandangnya, bukan sekadar menggandakan model yang sama. Meskipun demikian, peran setiap agen harus tetap jelas agar kekeliruan agen yang kuat tidak diterima begitu saja tanpa kritik. Sekarang kita lihat manfaat nyatanya bagi dunia usaha. Buku mengidentifikasi 3 sumber nilai. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh. Pada sebuah perusahaan farmasi berskala global, penerapan banyak agen untuk penyempurnaan rantai pasok berhasil menurunkan kerugian akibat gangguan sebesar 35%. Satu agen memperkirakan lonjakan permintaan, sementara agen lain memantau risiko yang bersumber dari keadaan politik antar negara. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan menemukan kesalahan, karena setiap agen saling mempertanyakan kesimpulan yang lain. Penelitian yang dikutip buku menemukan penurunan kesalahan lebih dari 22%. Mekanismenya sangat menyerupai penelaahan sejawat di kalangan akademisi. Yang ketiga adalah kemampuan menyesuaikan diri. Sekelompok agen yang beragam lebih tangguh menghadapi persoalan baru dan lebih cepat berubah arah ketika keadaan pasar atau aturan bergeser. Namun perlu saya tekankan, nilai ini tidak muncul dengan sendirinya hanya karena jumlah agennya banyak. Organisasi harus menetapkan peran yang saling melengkapi, tata cara pertukaran alasan, dan cara menyatukan hasilnya. Tanpa struktur tersebut, banyaknya agen justru menambah kerumitan dan biaya. Karena itu, manfaatnya harus selalu dibandingkan dengan proses sebelumnya. Setelah membahas manfaatnya, kita harus jujur pula pada risikonya. Sistem dengan banyak agen melahirkan bahaya baru, yaitu kesalahan yang tidak sekadar bertambah, melainkan berlipat ganda melalui jalinan ketergantungan. Buku menceritakan sebuah peristiwa pada perusahaan telekomunikasi. Berawal dari satu agen yang keliru menilai kapasitas jaringan, agen pengatur beban kemudian salah memahami kapasitas yang tersedia. Agen pembagi sumber daya membuat keputusan yang tidak tepat. Agen perawatan menjadwalkan ulang pembaruan yang sebenarnya penting. Belum berhenti sampai di situ. Sistem keamanan memunculkan peringatan palsu, dan agen yang bertugas menyempurnakan pengalaman pengguna justru melakukan penyesuaian yang merugikan. Kesalahan awal yang tampak sepele pada akhirnya berubah menjadi gangguan layanan yang besar. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kinerja setiap agen secara terpisah tidaklah cukup untuk menjamin keandalan sistem secara keseluruhan. Organisasi wajib memahami ketergantungan antar agen, jalur penjalanan keputusan, dan keadaan yang dapat memperbesar kesalahan. Dalam kenyataannya, penjalanan ini tidak selalu berjalan lurus seperti bagan. Satu keluaran dapat dipakai oleh beberapa agen sekaligus sehingga kesalahannya bercabang. Semakin terhubung sebuah sistem, semakin penting pengamatan terhadap dampak di hilir. Lalu bagaimana cara kita mengendalikannya? Buku mengusulkan 4 lapis pengaman. Yang pertama adalah titik pemeriksaan, yaitu tempat yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana keputusan penting harus melewati beberapa tingkat pemeriksaan. Yang kedua adalah pemutus otomatis, yaitu keadaan tertentu yang secara otomatis memicu pemeriksaan oleh manusia sebelum keputusan menjalar ke agen yang lain. Yang ketiga adalah pemeriksaan oleh pihak yang berdiri sendiri, yaitu sistem terpisah dengan cara kerja yang berbeda untuk menguji ulang penalarannya. Yang keempat adalah pemantauan umpan balik, yaitu penelusuran dampak keputusan secara langsung agar penjalaran kesalahan dapat ditemukan sedini mungkin. Perlu kita pahami bahwa keempat pengaman itu bekerja sebagai satu rangkaian. Titik pemeriksaan tanpa pemantauan dapat melewatkan dampak di hilir,
sedangkan pemantauan tanpa pemutus otomatis hanya memberitahu kita setelah kerusakan terjadi. Kedepan, kecerdasan buatan kemungkinan akan berganti-ganti antara berpikir cepat dan berpikir dengan pertimbangan sesuai keadaan. Disinilah peran manusia bergeser menjadi penata proses berpikir, memilih agen dan sudut pandang yang tepat, menyusun urutan interaksi, menentukan kapan perdebatan dianggap cukup, dan memegang kendali keputusan pada titik yang berisiko tinggi. Dengan pengendalian inilah organisasi dapat menikmati manfaat penalaran bersama tanpa menyerahkan nasibnya pada kesalahan yang menjalar tanpa terlihat. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan 4 gagasan pokok. Pertama, cepat tidak sama dengan bijaksana. Penalaran yang bermutu menuntut konteks, aturan, dan pemeriksaan atas saling ketergantungan. Kedua, model penalaran besar memperkenalkan kekuatan untuk berhenti sejenak, yaitu menukar waktu pengerjaan dengan persiapan, pengujian, dan penyempurnaan. Ketiga, keragaman agen dapat melahirkan kecerdasan bersama. Perdebatan yang tertata di antara model yang berbeda terbukti mengungguli satu model yang lebih besar, terutama ketika sudut pandangnya saling melengkapi. Keempat, jaringan agen memperbesar risiko kesalahan yang menjalar, sehingga titik pemeriksaan, pemutus otomatis, pemeriksaan mandiri, pemantauan, dan penilaian manusia harus menjadi bagian dari rancangan sejak awal. Sebagai bahan perenungan, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada saudara sekalian. Keputusan apa di dalam organisasi kita yang saat ini dipercepat secara berlebihan? Dan di titik mana beberapa menit pertimbangan tambahan sesungguhnya dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar? Silakan saudara pikirkan jawabannya dan kita diskusikan bersama. Sebagai penutup, bab berikutnya akan membawa kita dari penalaran atas satu keputusan menuju ingatan, yaitu kemampuan agen belajar dari pengalaman sepanjang waktu. Alurnya sangat masuk akal, penalaran membantu sistem memutuskan pada saat ini, sedangkan ingatan memungkinkannya memanfaatkan pengalaman masa lalu. Keduanya tetap memerlukan batas, sebab keputusan yang keliru pun dapat menjadi pengalaman keliru apabila disimpan tanpa pemeriksaan.